Kerajaan Malayapura dan Adityawarman. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan sebuah nama yang jarang terdengar yaitu Kerajaan Malayapura, yang sebenarnya juga adalah Kerajaan Pagaruyung. Hal ini perlu dijelaskan agar dapat memahami nama-nama dan istilah yang dipakai dalam menjelaskan hubungan Dharmasraya dengan Kerajaan Pagaruyung. Sebab hal ini dapat membingungkan, karena nama Kerajaan Malayapura ini jarang disebut orang. Seperti yang tercatat dalam buku sejarah, Kerajaan Malayapura merupakan kelanjutan dari Kerajaan Dharmasraya. Nama Malayapura terpahat pada arca Amokapasa yang dibuat sejak zaman Adityawarman. Menurut teks yang terdapat pada area tersebut, Malayapura disebut sebagai nama kerajaan Melayu yang didirikan oleh Adityawarman. Adityawarman diyakini sebagai penganut agama Tantrayana, yaitu suatu aliran sinkretisme Hindu Siwa dan Buddha. Secara genetik Raja Adityawarman adalah raja berdarah Jawa dan Melayu. Dasar-dasar paham Tantra sebenarnya telah ada di India sebelum bangsa Arya datang di India, jadi sebelum kitab Weda tercipta. Pada masa itu, di peradaban lembah Sungai Sindu, cikal bakal paham Tantra telah terbentuk dalam praktik pemujaan oleh bangsa Dravida terhadap Dewi Ibu atau Dewi Kemakmuran. Dalam salah satu seloka lagu pujaan, pendapat asal-usul Adityawarman, Raja Imalayapura. Asal-usul ayah Adityawarman masih jadi pertanyaan oleh para sejarawan. Misalnya tentang siapa suami dari ibu Adityawarman yang bernama Darapetak. Perihal siapa ayah Darajingga memang sudah diketahui, sebab dalam beberapa sumber memang sangat jelas menyebutkan bahwa dia adalah anak Srimat Sri Udayadyawarma Pratapa Parakrama Rajendra Molimali Warmadewa dari Raja Dharmasraya. Darajingga dan adiknya Darapetak dibawa ke Jawa pada masa akhir ekspedisi Pamalayu dan tergabung dalam tim ekspedisi Pamalayu. Sebagai tanda takluk Kerajaan Dharmasraya pada Kerajaan Singasari, keduanya bersama tentara Singasari tiba di Jawa pada tahun 1293. Sesampainya mereka di Singosari, ternyata Singasari sudah tidak ada, maka Darajingga dan Darapetak diterima oleh Raden Wijaya, yang saat itu sudah menjadi raja pertama Kerajaan Majapahit. Akan tetapi siapa ayah dari Adityawarman ini masih diperdebatkan. Pertama dalam prasasti Kuburajo, disebutkan bahwa Adityawarman adalah putra dari Adayawarman. Akan tetapi, dalam prasasti Bukit Gombak disebutkan bahwa Adityawarman adalah putra Adayadwaja. Nama ini mirip dengan nama salah seorang pejabat penting Kerajaan Singasari, Rakian Mahamantri Dyah Atwaya Brahma, yang pada tahun 1286 mengantar arca Amogapasa untuk dipahatkan di Dharmasraya sebagai hadiah dari Raja Singhasari Kertanagara kepada Raja Melayu Srimat Tribhuwanaraja Mauli Warmadewa. Berikut ini adalah isi terjemahan prasasti Kuburajo, Pertahanan. Dengan ikhlas, sapaan agama Buddha. Putra Adayawarman, penguasa bumi emas. Dia yang telah menerima hasil dari jasanya. Yang teguh dan penuh dengan belas kasih, yang sabar dan menenangkan. Yang murah hati bagaikan Kalpataru yang memenuhi semua keinginan. Adityawarman Raja dari keluarga Indra. Reinkarnasi dari Sri Lokaswara. Dewa yang penuh cinta kasih. Kedua, ternyata dalam Pararaton dan Kidung Panji, Wijayakrama disebut dengan nama Tuhan Janaka yang bergelar Mantrolot Warmadewa ibunya bernama Darajingga putri Kerajaan Melayu di Dharmasraya. Darajingga bersama adiknya Darapetak ikut bersama tim ekspedisi Pamalayu yang kembali ke Jawa pada tahun 1293. Ahli waris Kertatu Raden Wijaya mengambil Darapetak sebagai permaisuri dan Darajingga bersuami seseorang yang bergelar Sira Alaki Dewa, di mana arti dewa juga adalah bangsawan. Apa artinya Sira Alaki Dewa? Sebagian sejarawan memaknai kata Sira Alaki Dewa sebagai Raden Wijaya. Oleh karena itu Adityawarman juga dianggap sebagai anak Raden Wijaya dengan Darajingga. Jadi pendapat kedua ini mengatakan bahwa Adityawarman adalah anak dari Raden Wijaya, yang berarti Raden Wijaya bukan hanya memperistri Darapetak, melainkan juga Darajingga. Penafsiran li mungkin karena dalam Nagara Kretagama disebutkan Raden Wijaya telah memperistri keempat putri Kertanagara. Artinya Raden Wijaya memiliki kebiasaan memperistri perempuan yang kakak beradik. Muhammad Yamin berpendapat bahwa Adityawarman lahir di Siguntur, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat sekarang. Ketika muda ia berangkat pergi ke Majapahit, karena ayah atau ibunya mempunyai hubungan darah dengan permaisuri Raja Majapahit pertama, Kertarajasa Jayawardana.
Dari beberapa pendapat tersebut sebagian pakar sejarah memperkirakan Adityawarman pernah dibesarkan di Majapahit dan mungkin juga lahir di sana yaitu pada masa pemerintahan Raden Wijaya, 1294-1309. Hubungan Adityawarman dengan Jayanagara, Raja kedua Majapahit, adalah saudara sepupu sesama cucu Raja Melayu dari Dharmasraya. Jayanagara lahir dari darah Petak sedangkan Adityawarman lahir dari darah Jingga. Versi lain yang tidak kalah kuat juga menyebut Adityawarman dan Jayanagara adalah saudara seayah sesama anak Raden Wijaya. Peran penting Adityawarman di Majapahit terlepas dari perbedaan pendapat mengenai siapa ayah Adityawarman, namun secara nyata hubungan Jayanagara dan Adityawarman sangatlah dekat. Dan ketika Jayanagara menjadi raja, Adityawarman mendapat posisi penting di Majapahit. Sebab dia pernah dikirim sebagai duta besar Majapahit untuk Cina selama 2 kali yaitu pada tahun 1325 dan 1332. Dalam kronik dinasti Yuan Adityawarman disebut dengan nama Sengkiai Yuan. Kemungkinan besar, pengiriman utusan Majapahit ini adalah usana perdamaian antara Majapahit dengan bangsa Mongol setelah terjadinya perselisihan dan peperangan pada masa Singhasari dan zaman Raden Wijaya. Kemudian pada masa pemerintahan Tribuana Tunggadewi yang adik Jayanagara, Adityawarman diangkat sebagai Wreda Mantri, atau Perdana Menteri. Hal ini tersebut pada Prasasti Manjusri tahun 1343 yang menyatakan bahwa Adityawarman selaku Wreda Mantri menempatkan area Manjusri, salah satu sosok bodhisattva, di tempat pendarmaan Jina, Buddha, dan membangun Candi Buddha, Candi Jago, di bumi Jawa untuk menghormati orang tua dan para kerabatnya. Posisi penting Adityawarman juga terdapat dalam Prasasti Blitar yang bertarikh 1330 sebagai Sang Arya Dwaraja Mpu Aditya. Dalam prasasti tersebut Adityawarman disebut sebagai Sang Arya Dwaraja Mpu Aditya. Sementara dalam Piagam Bendasari terdapat istilah tanda rakrian Makabehan yang menyatakan urutan jabatan di Majapahit setelah raja, di mana disebutkan secara berurutan dimulai dengan jabatan 1. Wreda Mantri Garya Dwaraja Empu Aditya, 2. Sang Arya Ohira Raja Empu Narayana, 3. Rakyan Mapatih Ring Majapahit Empu Gajah Mada, dan seterusnya. Mendirikan Kerajaan Malayapura. Pada tahun 1339 Adityawarman dikirim sebagai Uparaja atau Raja Bawahan Majapahit ke wilayah Swarnabumi, Pulau Sumatera, untuk menjalankan beberapa misi penaklukan pada kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Sumatera. Pada tahun 1347 dalam Prasasti Amokpasa, dijelaskan Adityawarman mendirikan kerajaan baru bernama Malayapura dengan gelar Srimat Sri Udayadiawarma Pratapa Parakrama Rajendra Maulimali Warmadewa pada tahun 1374, Prasasti Saurasoi, sebagai kelanjutan kerajaan Melayu sebelumnya, sebagaimana seperti yang terpahat pada bagian belakang arca Amokapasa. Selain Malayapura, menurut Prasasti Kuburajo di Limokaung, Batu Sangkar, bahwa kerajaan yang didirikan Adityawarman juga bernama Kanakamedini, Swarnadwipa. Adityawarman kemudian memindahkan ibu kota kerajaan daerah pedalaman, Pagaruyung atau Surwaso. Kepindahan ini masih menjadi banyak pertanyaan, karena setelah Adityawarman menjadi Raja Malayapura hubungannya dengan Majapahit menjadi retak. Kemungkinan Adityawarman setelah mewarisi Dharmasraya ingin melepaskan diri dari pengaruh Majapahit. Hal ini bisa dilihat dari gelar yang dipakai Adityawarman, setara dengan gelar Raja di Majapahit. Pada awalnya Adityawarman menyusun sistem kerajaan hampir sama dengan sistem kerajaan yang ada di Majapahit masa itu dan kemudian mengubah sesuai dengan struktur kekuasaan kerajaan Dharmasraya dan Sriwijaya yang pernah berlaku pada masyarakat setempat. Di mana ibu pejabat diperintah langsung oleh raja, sementara kawasan pendukung tetap diperintah oleh datuk setempat. Dan kemudian raja dibantu oleh 4 orang menteri, dalam Tambo dikenal dengan istilah Basa Ampek Balai, 4 menteri utama, yaitu 1. Bandaro di Sungai Tarap, 2. Mahudum di Sumani, 3. Incomo di Sarwaso, 4. Tuan Gadang di Batipo. Dikarenakan Malayapura di zamannya beribu kota di Pagaruyung, nama Pagaruyung kemudian lebih populer dibandingkan dengan nama kerajaan Malayapura.
Dalam melaksanakan pemerintahan, terlihat kepedulian Adityawarman untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakatnya dengan tidak bergantung kepada hasil hutan dan tambang saja. Dari prasasti Surwaso yang beraksara Melayu menyebutkan Adityawarman menyelesaikan pembangunan selokan untuk mengairi Taman Nandana Sri Surawasa yang senantiasa kaya akan padi yang sebelumnya dibuat oleh pamannya yaitu Akarendrawarman yang menjadi raja sebelumnya. Wafatnya Adityawarman. Adityawarman diyakini wafat pada tahun 1375 Masehi ketika ia masih menjabat sebagai Raja Malayapura. Menurut Van Hergost, Adityawarman dimakamkan di area yang dahulu dikenal sebagai tempat ditemukannya batu pasurek, di bawah batu tersebut itulah Adityawarman dikebumikan. Kemunduran Kerajaan Malayapura. Setelah Adityawarman meninggal dunia, ia digantikan oleh putranya yang bernama Ananggawarman, sebagaimana tersebut dalam prasasti Batu Sangkar yang bertarikh 1375, yang menyebutkan Adityawarman dan putranya Ananggawarman melakukan upacara hewajra. Dalam ritual tersebut Adityawarman diibaratkan telah menuju kepada tingkat Setrajna. Masa Ananggawarman adalah masa kemunduran Malayapura. Saat Majapahit diperintah Wikramawardhana dikirimlah pasukan ke Malayapura pada tahun 1409 dan 1411. Pertempuran kedua pasukan terjadi di Padang Sibusuk, hulu Sungai Batanghari, di mana kedua serangan pasukan kerajaan Majapahit dapat dipukul mundur. Namun akibat dari serangan tersebut, pengaruh kerajaan ini terhadap daerah jajahannya melemah, di mana daerah-daerah jajahan seperti Siak Kampar dan Lendragiri melepaskan diri. Setelah Anangkawarman tidak diketahui lagi siapa yang menjadi raja di Malayapura.